Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhil qanat, Qanatul Amani lil Arabiyyah wa Tarjamah. Ahlan syabab, ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik dalam buku Mahir fil Lughal Arabiyyah. Sebenarnya pembahasan ini saya tujukan untuk para mahasiswa saya di kelompok pagi 56 intensif bahasa Arab di Pusat Pengembangan Bahasa YIN Syekh Nurjati Cirebon. Tapi insya Allah materi ini juga bermanfaat bagi antum, bagi para siswa, mahasiswa dan pegiat bahasa Arab dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fi'il. Kita akan bahas tentang jenis-jenis fi'il. Oke. Kalau kita lihat di dalam beberapa referensinya, dilihat dari segi pembagiannya, fi'il di dalam bahasa Arab atau kerja atau kata kerja di dalam bahasa Indonesia atau verb di dalam bahasa Inggris, dilihat dari segi waktu terjadinya pekerjaan itu atau fi'il itu atau kata kerja itu terbagi kepada 3 macam. Ada al-fi'lul madhi, ada al-fi'lul mudhari', ada fi'il amr. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang telah dilakukan pada zaman yang telah lampau. Kalau fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Dan di antara cara untuk membedakan antara fi'il mudhari' dengan fi'il amr adalah bahwa fi'il amr punya salah satu huruf dari huruf mudhara'ah, namanya ada huruf hamzah, ada nun, ada ya atau ta. Kalau ketemu salah satu huruf ini, itu hampir bisa dipastikan bahwa fi'il itu atau kata kerja itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja atau kata perintah yang menunjukkan masa yang akan datang, kita diperintahkan untuk melakukan suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Oke kawan-kawan, itu kesimpulan akhir dari pembahasan ini. Untuk lebih detailnya silahkan kita ikuti pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Tayyib syabab, pembahasan kali ini kita ambil dari buku An-Nahwul Wadih fi Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyyah, karangan Imam Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Oke. Pembahasan yang kita bahas adalah tentang taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Pembagian fi'il dilihat dari zaman terjadinya kata kerja itu. Jadi pembagian fi'il atau pembagian kata kerja, kalau dilihat dari waktu terjadinya kata kerja itu, maka ada 3 pembahasan atau 3 pembagian. Yang pertama namanya adalah fi'il al-madhi, al-fi'lul madhi. Kata kerja yang telah berlalu. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya adalah past tense. Oke, ada beberapa contoh, lebih jelas kita lihat dari contoh nomor 1 sampai contoh nomor 6. Tapi karena kita ingin ambil sebagian saja, saya lihat, silahkan antum dan antuna juga lihat dan perhatikan di contoh nomor 2. Waqafar rajulu. Waqafa ini adalah fi'il, ar-rajulu ini adalah fa'il. Oke, waqafa artinya berdiri. Karena berdiri ini adalah kata kerja yang telah berlalu atau dilaksanakan atau dilakukan pada zaman yang telah lampau, maka waqafa ini adalah jenisnya termasuk kepada fi'il madhi, yaitu fi'il atau kata kerja yang telah berlalu, yang telah dikerjakan, maka namanya adalah al-fi'il al-madhi. Karena di dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan kata ini di dalam bahasa Indonesia menjadi telah atau kita tambahkan dengan kata telah. Waqafar rajulu, laki-laki itu telah berdiri. Ini pembagian pertama. Dari pembagian fi'il dilihat dari segi waktu terjadinya kata kerja itu. Yang pertama adalah al-fi'il al-madhi. Contohnya waqafar rajulu. Bahasa Indonesianya laki-laki itu telah berdiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat kaidahnya tentang fi'il madhi ini. Kita definisikan
al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi. Ya. Fi'il madhi ya, huwa kullu fi'lin adalah setiap kata kerja. Jadi fi'il madhi itu adalah setiap kata kerja yadullu ala husuli amalin ya, menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan itu fi zamanil madhi, pada zaman dahulu ya, atau telah terjadi ya. Jadi fi'il madhi itu secara kaidahnya adalah fi'il yang menunjukkan atau kata kerja yang menunjukkan terhadap sesuatu pekerjaan yang telah lampau di zaman yang telah lampau ya. Ini kaidahnya ya. Al-fi'lul madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi ya. Kesimpulannya adalah bahwa fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu pekerjaan itu telah dilakukan pada zaman masa lampau. Ya, begitu kesimpulannya. Oke, pembagian fi'il yang kedua ya, dilihat dari segi waktunya atau dari segi zamannya, namanya adalah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' ya. Fi'il mudhari' ya. Ini banyak contohnya 1 sampai 8 ya. Silakan kita lihat misalnya contoh nomor 4 saja ya. Namshi fil huquli. Namshi fil huquli. Namshi ini adalah kata kerja ya. Fil huquli. Fil huquli ini adalah jar dan majrur ya, menunjukkan tempat ya. Namshi kita berjalan ya. Namshi kita berjalan ya. Fil huqul ya, di perkebunan ya. Namshi fil huquli, kita berjalan di perkebunan ya. Bahwa fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan kata kerjanya atau perbuatannya sedang dilakukan atau akan terjadi pada masa depan. Jadi kalau di dalam kalimat ini ya, namshi fil huqul berarti kita sedang berjalan di sawah bisa, di perkebunan bisa ya, atau kita akan berjalan mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya. Jadi fi'il mudhari' adalah kata kerja ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sedang berlangsung ya, atau akan dilakukan atau akan dilaksanakan ya. Oke, waktunya katanya imma hadiran, saat ini ya. Jadi kata kerjanya menunjukkan saat ini, wa imma mustaqbalan, atau masa depan ya, akan terjadi ya. Jadi sedang terjadi atau akan terjadi ya. Jadi kalau ada satu kata kerja menunjukkan sedang terjadi atau akan terjadi, itu kita menggunakan fi'il mudhari'. Kalau pekerjaan telah kita lakukan ya, mungkin kemarin, mungkin 2 minggu lalu atau beberapa bulan yang lalu, intinya pekerjaan itu telah dilakukan, maka kita menggunakan al-fi'il al-madhi ya. Silakan lihat perbedaannya. Oke, untuk menentukan ya, untuk membedakan antara ini adalah fi'il madhi atau itu adalah fi'il mudhari' sangat gampang sekali ya. Silakan kita lihat di sini. Wa idza nazarta ilal harfil awal, kalau kita lihat ke semua contoh-contoh yang tadi itu namshi, nadhhabu gitu ya. Fi kulli fi'lin min hadhil af'al, di semua fi'il ini atau di semua kata kerja ini kita akan mendapatkan hamzah, huruf hamzah a ya, au nunan atau huruf nun, atau huruf ya, atau huruf ta ya. Wa tusamma hadhil ahruf al-arba'ah ahruf al-mudhari'. Maka hamzah, nun, ya dan ta itu disebut dengan huruf mudhara'ah ya. Silakan kawan-kawan kita lihat lagi ya di nomor 1 sampai nomor 8 ini. Al-silu ada hamzah ya. Al-basu ada hamzah. Nal-abu ada huruf nun ya. Namshi ada huruf nun ya. Yanbahul kalbu ada huruf ya ya. Ta'kulul bintu ada huruf ta ya. Oke, huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta ini dinamakan dengan ahruf al-mudhara'ah yang menentukan ya ciri khas bahwa fi'il itu adalah fi'il mudhari' bukan fi'il madhi ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin membedakan antara fi'il mudhari' dan fi'il madhi, caranya gampang sekali ya.
silahkan lihat kata atau huruf awal yang ada di fi'il itu. Kalau ada salah satu dari huruf mudhara'ah itu, ya, kita sebut juga dengan huruf mudhara'ah atau kita singkat dengan anaitu, ya, huruf ta, a, na, ya, dan ta, ya. Kalau ada salah satu huruf itu di depan fi'ilnya, di depan kata kerjanya, berarti kata kerja itu jenisnya adalah fi'il mudhari', ya. Oke. Kita simpulkan ya tentang fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari' huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir. Fi'il mudhari' adalah setiap fi'il yang menunjukkan sesuatu amal itu terjadi atau suatu pekerjaan itu terjadi fi zamanil hadir, pada zaman saat ini, pada zaman sekarang, au al-mustaqbal, atau pada waktu yang akan datang, ya. Wala budda, dan harus, ya, wala budda, ingat ya, wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa hiya al hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u, ya. Huruf atau fi'il mudhari' ini harus dimulai dengan salah satu huruf mudhara'ah, yaitu huruf hamzah atau huruf nun atau huruf ya atau huruf ta, ya. Dengan begitu fi'il itu kita bisa mendeteksinya bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari', ya. Oke, yang ketiga, ya, pembagian fi'il menurut atau dilihat dari terjadinya pekerjaan atau terjadinya fi'il itu adalah fi'il amr, ya. Fi'lul amri, ya. Kata perintah, ya. Fi'lul amri, ya. Oke, silakan kita lihat di sini ada contoh 1 sampai 6, ya. Kita lihat contoh nomor 3 saja, ya. Nadhif thiyabaka, bersihkanlah pakaianmu, ya. Berarti kata-kata nadhif di sini adalah kata kerja yang menyuruh seseorang untuk membersihkan, ya. Makanya disebut dengan fi'il al-amr, kata kerja, ya. Kata kerja untuk, ya, atau kata perintah yang menyuruh seseorang di sini nadhif thiyabaka untuk membersihkan pakaiannya, ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau fi'il madhi itu menunjukkan di zaman lampau, terjadi pada zaman lalu, itu adalah fi'il madhi. Kemudian kalau zaman sekarang atau saat ini, itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, fi'lul amr, perintah untuk melakukan sesuatu pada zaman yang akan datang, ya, itu namanya adalah fi'il amr. Ini adalah jenis ketiga dari jenis fi'il dilihat dari segi waktu terjadinya pekerjaan itu, ya. Kita lihat di sini wa yutlabu, ya, wa yatlubu minal muhadir wa ya'murahu an ya'tiya amalan fi zamanil mustaqbal, ya. Dia disuruh untuk mengerjakan suatu pekerjaan pada zaman yang akan datang. Oleh karena itu, wa min ajli dzalika yusamma kullu fi'lin min hadhil af'al fi'la amrin, ya. Maka kalau ada kata kerja yang menunjukkan kata atau arti perintah mengerjakan sesuatu, berarti kata kerja itu disebut dengan kata kerja fi'il amr, kata kerja perintah, ya. Ya, menunjukkan perintah. Oke, silahkan lihat kesimpulannya. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'il amr itu adalah setiap fi'il yang diperintahkan seseorang untuk mengerjakannya untuk melaksanakan sesuatu pada zaman yang akan datang. Oke, begitu kawan-kawan kesimpulannya. Dari 3 jenis fi'il dilihat dari segi waktu terjadinya suatu pekerjaan itu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.